Sudah terlihat ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Pagi Bu Guru. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Paduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat Ah, selalu. Alhamdulillah ya. Kemarin saya dengar Caca sakit ya. Ini udah masuk belum ya Caca? Paksa. Udah Bu, tapi masih batuk-batuk. Udah, Bu. Nah, Caca jaga kesehatan ya, biar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Iya. Tetap jaga kesehatan Masih. semuanya. Baik. Untuk motivasi hari ini, yang pertama, mimpikan, kedua, percaya, dan ketiga, mimpikan. Jadi ini sama seperti apa yang akan kita laksanakan hari ini. Apabila kalian hari ini nanti memiliki suatu pendapat, jangan cuma kalian pikirkan saja, cuman nanti kalau kalian ini lakukanlah. Jadi melakukan apa yang kalian pikirkan dengan mengemukakan pendapat kalian. Selanjutnya, sebelum ini saya absen dulu ya. Saya lupa absen ya. Ini saya absen dulu satu-satu. Masuk semua atau tidak? Gunarno, Hadir masuk. Bu. Wawan, Bu, hadir. Wirtawati, Hadir, Bu. William, Hadir, Bu. Arif Susilo, Rohmatun, Hadir, Bu. Dewi Ade, Hadir, Bu. Justina, Belakang Bu. Siswoko. Hadir, Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Oke, apakah kalian pernah mendengar istilah pemusatan data? Di sini ada yang pernah dengar istilah pemusatan data? Pernah Bu. Oke, kalau kalian ingat-ingat lagi beberapa tahun lalu atau nanti tahun 2014 itu akan diadakan pemilihan presiden. Nah, yang kemarin kalian mengikuti pemilihan presiden, pasti kalian mengikuti setiap harinya berapa persentase perolehan para calon presiden, ya kan? Nah, di situ pasti kalian pada mengikuti berapa persentasenya. Nah, itu salah satu penerapan statistika pada kehidupan sehari-hari, terutama pada materi pemusatan data ini. Nah, ada berapa carakah pemusatan data? Di sini ada yang tahu berapa cara pemusatan data? Ada yang sudah tahu? Lupa Bu. Oke, karena Oh. lupa, ini nanti kita akan mempelajari ini. Sebelum mempelajarinya, kita laksanakan pretest dulu. Silahkan saksikan tayangan video berikut untuk pretestnya. Ini nanti saya kasih waktu sekitar 2-3 menit untuk mengerjakan ini di selembar kertas. Siapkan kertasnya dulu ya. Saya mulai, silahkan disaksikan. Halo teman-teman, kenalkan saya Diana. Saya adalah seorang siswi kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 2 Bifangga. Teman-teman, selain sebagai seorang pelajar, saya juga punya pekerjaan sampingan, yaitu jualan online. Lumayan,
semoga uang jatuh. Berikut data pendapatan saya dalam 1 minggu. Hari pertama Rp50.000, hari kedua Rp45.000, hari ketiga Rp20.000, hari keempat Rp30.000, hari kelima Rp35.000, hari keenam Rp25.000, dan hari ketujuh Rp55.000. Kira-kira berapa rata-rata pendapatan saya selama 1 minggu? Oke, itu tadi ditayangkan dari tayangan berikut tadi. Silakan kalian hitung berapa rata-rata pendapatannya selama seminggu. Silakan ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan kepada saya. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Oh, Sudah? Oke, silakan dikumpulkan, maju ke depan, satu-satu mengumpulkan hasilnya. Terima kasih. Kemudian, untuk hari ini, kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Indikatornya, ini nanti kita akan mempelajari 2. Yang pertama, menentukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan min data tunggal dan data kelompok, dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan min data tunggal dan data kelompok. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran PBL, diharapkan peserta didik mengedepankan perilaku penuh percaya diri, tanggung jawab, dan saling bekerja sama dengan bantuan LKPD yang dipadukan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Melalui pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis pemecahan masalah yang berkaitan dengan min data tunggal dan data kelompok, dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan min dan data tunggal data kelompok. Untuk teknik penilaiannya, di sini saya mengambil 3 teknik penilaian. Yang pertama, penilaian sikap observasi. Ini nanti saya observasi dari kegiatan kalian ketika berkelompok. Kemudian penilaian pengetahuan secara tes tertulis, post test, dan penilaian keterampilan tes tertulis juga dari LKPD dan tes yang kalian kerjakan nanti. Model pembelajaran problem based learning pada hari ini, yang pertama ini nanti masa orientasi. Di sini nanti saya menyajikan sebuah permasalahan yang akan kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Kemudian kalian berkelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang saya sampaikan. Yang ketiga, kalian menyelidiki di dalam kelompok kalian. Kemudian pengembangan dan penyajian. Untuk fase ini nanti silakan kalian nanti mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Dan yang kelima, analisis dan evaluasi. Kemudian apa saja sih manfaat yang kita dapat dari pelajaran ini nanti? Ini ada video manfaat pembelajaran ini, silakan disimak. Kalau kemampuan matematika aku di atas atau di bawah teman-teman, aku tahu
Baik, itu tadi manfaat salah satu pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini di kehidupan sehari-hari. Selain membaca data, kita dapat mencari rata-rata, median, modus dari suatu data. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang pemusatan data. Ukuran pemusatan data dari sekumpulan data merupakan nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang dapat digunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Kemudian tadi di awal ada pertanyaan terdiri dari apa saja pemusatan data itu. Ini ada dibagi menjadi 5. Yang pertama min, median, modus, desil, dan kuartil. Namun pada hari ini nanti kita akan pelajari tentang min, data tunggal, dan data kelompok. Untuk selanjutnya kita masuk ke inti pembelajaran. Oke, untuk orientasi masalah ini saya sajikan sebuah masalah, silakan disimak. Saya bacakan, seorang pedagang buah berhasil menjual dagangannya selama 1 pekan. Rata-rata dari hasil penjualan buahnya adalah 12,5 kg. Jika hari Rabu buah yang terjual 17,0 kg tidak disertakan, maka berapa nilai rata-rata penjualan buah tersebut? Jadi berapakah nilai rata-rata buah dalam 1 minggu? Untuk menyelesaikan ini, saya bagikan LKPD kepada kalian. Sudah terlihat ya? Untuk LKPD-nya, ini saya bagikan. Ye. Oke, sebelum mengerjakan, ini silakan kalian berkelompok dulu. Kelompoknya ini saya bagi menjadi 4-5 peserta didik. Kelompok berdasarkan hasil pretest. Tadi kan ini ada 10 ini tadi. Ini saya bagi kelompoknya. Kelompok pertama Justina, William, Wawan. Untuk kelompok kedua Dwi, Dewi, sama Caca. Kelompok ketiga Siswoko, Gunarno, Arif, sama Rohmatun. Jadi ada 3 kelompok ya. Silakan untuk kelompok pertama berada di sebelah sini, kelompok kedua sebelah sini, dan kelompok ketiga ada di belakang, dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian silakan kalian menentukan ketua dan sekretaris, ditentukan sendiri. Silakan kalian tentukan sendiri ketua dan sekretarisnya. Nah, ini LKPD-nya, setiap satu kelompok silakan maju ke depan 1 orang untuk mengambil LKPD. Nah, oke, kita simak LKPD-nya untuk mengerjakan permasalahan yang saya tampilkan tadi. Di LKPD, di sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan. Kemudian, untuk permasalahan pertama, ini sudah saya tulis di sini. Ini nanti di LKPD ada 2 permasalahan. Ini permasalahan yang pertama ini mengenai min data tunggal, dan permasalahan kedua untuk min data berkelompok. Untuk yang pertama ini nanti, ayo tentukan berapa rata-rata banyaknya buah jika hari Rabu tidak disertakan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, ayo selidiki dari permasalahan di atas, informasi apa saja yang kalian dapatkan. Kalian dapat menulis informasi di LKPD yang kalian dapatkan. Silakan ditulis di kolom yang sudah disediakan. Kemudian, ayo rencanakan strategi apa yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Untuk mengerjakan min data tunggal, ini sepertinya kalian sudah tidak terlalu asing lagi, karena di SMP itu sudah pernah ya. Ini silahkan kalian isi sekreatif kalian, kemudian selesaikan dan sajikan. Tulislah penyelesaian masalah di atas menggunakan cara kalian, kemudian sajikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas ini dengan cara kalian sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama. Kemudian disimpulkan, ini kalian tulis kesimpulannya di sini. Selanjutnya untuk permasalahan kedua, ini min data kelompok. Wawan bisa membacakan untuk permasalahan yang kedua? Bentar, Bu. Ini kok tampilan saya jadi seperti ini. Atau Dewi, bisa dibacakan untuk permasalahan yang kedua? Saya Bu, bisa Bu. Oh, Gunarno, silahkan. Iya.
Seorang guru SMK ingin mengetahui beberapa rata-rata uang saku yang dibawa siswanya setiap hari. Mula-mula, sang guru bertanya satu persatu kepada setiap siswa dan mencatat hasil wawancaranya. Dari hasil semua wawancaranya dikumpulkan dan disimpulkan ke dalam tabel distribusi data kelompok seperti di bawah ini. Uang dalam ribuan, 8 sampai 13, banyak peserta didiknya 3. 14 sampai 19, banyak peserta didiknya 4. 20 sampai 25, banyak peserta didiknya 12. 26 sampai 30, banyak pesertanya 6. 31 sampai 36, banyak peserta didiknya 4. 37 sampai 42, banyak peserta didiknya 2. Bantulah guru SMK tersebut untuk menghitung berapa rata-rata uang saku peserta didik berdasarkan data di atas. Baik, terima kasih Gunarto sudah dibacakan. Ya. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua, di sini saya sudah menulis langkah-langkahnya. Yang pertama, kita selidiki dulu. Di sini saya tuliskan nilai uangnya ini sama seperti yang di atas. Ini nilai tengah, kalian cari berapa nilai tengah dari nilai uang yang sudah ada. Frekuensinya sudah tertulis. Kemudian ini jumlah frekuensi, ini jumlah dari seluruh frekuensi. Oke, kalian silakan tuliskan di sini. Kemudian kita rencanakan strategi apa yang dapat kalian gunakan. Di sini kalian dapat menuliskan lagi nilai tengahnya berapa, ini sebagai F, frekuensi sebagai X, dan Fx itu perkalian antara F dikali X. Itu kalian dapat tuliskan di sini. Selanjutnya, selesaikan dan sajikan. Tulislah penyelesaian masalah di atas menggunakan cara kalian, kemudian sajikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Di sini sudah saya tulis. Silakan kalian tulis di sini hasilnya berapa yang kalian dapat dari perencanaan di atas tadi. Setelah itu kalian simpulkan. Jadi, di sini tadi pertanyaannya, bantulah guru SMK tersebut untuk menghitung berapa rata-rata uang saku peserta didik berdasarkan data di atas. Jadi kalian simpulkan ya, simpulkan di sini berapa rata-rata uang saku siswa SMK selama ini. Kemudian setelah itu silakan, ini sudah saya jelaskan, silakan kalian kerjakan, saya kasih waktu selama 30 menit untuk mengerjakan ini. Bisa dimulai dari sekarang, kalian bisa berkelompok sesuai yang tadi untuk mengerjakan ini. Ibu. Ibu. Selamat mengerjakan. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Untuk, Lancar, Bu. untuk kelompok 2, kelompoknya Bu Dewi mungkin ada kesulitan, Bu Dewi? Lancar, Bu. Oke, kelompoknya Pak Gun. Ada Bu, ini Bu, tolong dibantu ini Bu, mendekat Bu. Baik, ya. Oke, ini Tolong dikasih contoh untuk nilai tengah 1 Bu. oke. Minta Untuk nilai tengah ini saya kasih contoh ya. Untuk yang ini 8 dan 13 itu kan jaraknya 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, dan 12. Itu ada 4. Itu nilai tengahnya ada di tengah-tengah 8, 9 sama 10. Jadi antara 9 sama 10 kalau nilai tengah-tengahnya berarti 9,5 seperti itu. Oke. Dan selanjutnya ini silahkan kalian teruskan. Oh, begitu ya Bu. Oke Bu, terima kasih. Baik. Oke, cukup waktu 30 menit sudah selesai ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Belum Bu, sebentar lagi Bu, 2 menit lagi. Masih kurang Oke. 1, Bu. Sebentar, Bu. Oke, ditunggu sebentar ya, 1 menit lagi ya. Ya, data tunggalnya itu Bu yang susah. Data tunggal di SMP sudah pernah loh. Data kelompok, data Oke. kelompok. Maaf. Ya, dilihat lagi ini udah ada langkah-langkahnya. Silakan sesuai langkah-langkahnya ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya? Oke, Bu. sudah selesai semua. Untuk presentasi, ini dipersilakan untuk kelompok
Atau ini ada yang sudah siap dulu untuk presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3? Pak Wawan, Bu, katanya mau presentasi tadi, Bu. Astagfirullah. Oke. Untuk Awan dari Oke, kelompok 1. Oke, silakan oke. presentasi. Oke, untuk ayo selidiki nilai uang Ya, 8 sampai 13 itu nilai tangannya antara 10 dan 11, Bu. Nilai tengahnya. Kalau yang ya. 14 sampai 19 antara 16 dan 17. Oke. Oke, Kemudian untuk baik. ya Terima kasih Wawan untuk presentasinya. oke. Untuk kelompok 1 kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2 ini Dewi, Dwi sama Caca. Siapa yang mau maju untuk presentasi? Mbak Dwi itu yang siap presentasi, Ibu. Ya. Dwi silakan untuk presentasi. Ya, saya mewakili kelompok 2 mau presentasi ya, Bu. Untuk yang soal LKPD nomor 2 nilai tengahnya yang pertama 8 sampai 13 itu 10,5. Terus dari 14 sampai 19 itu berarti 16,5. Oke, terima kasih Dewi. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kemudian kelompok 3. Kelompok 3, Siswako, Gunarno, Arif, dan Rohmatun. Ini siapa yang mau Bu mewakili Rohmatun, Bu, kelompoknya? karena cewek sendiri. Oke, Suaranya nggak silakan. keras. Halo, Bu. Rohmatun, monggo. Ayo, Dipresentasikan yang mana ya, Bu? bebas. Bebas. Oh ya, yang ayo selidiki aja nggih. Ye. Nilai uang, nilai tengahnya tadi tak hitung-hitung itu awalnya salah tapi udah dibenarkan sama teman tadi ketemunya 10,5. Terus Oke. yang 14 sampai 19 16,5. Ya, baik. Terima kasih Rohmatun telah mewakili kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, kemudian, Yeay. oke, selanjutnya untuk hasil LKPD itu silakan dikumpulkan ke depan kepada saya untuk saya nilai. Salah satu bisa ke depan untuk mengumpulkan LKPD. Ibu. Ya, oke, sudah saya terima semua. Kemudian apakah kalian sudah paham tentang apa yang kalian kerjakan hari ini? Sudah, Bu, mencari nilai tengah, Bu. Ya, mencari nilai tengah itu nanti setelah dicari nilai tengahnya, kemudian dikalikan dengan frekuensi, di jumlah baru dibagi jumlah frekuensinya itu untuk mencari min data kelompok. Selanjutnya dari kegiatan kalian hari ini kita tarik kesimpulan apa saja yang kita kerjakan hari ini tadi. Mungkin ayo kita tarik kesimpulan, ada yang mau menarik kesimpulan? Pak Gun mungkin apa aja yang kita kerjakan ini tadi untuk mencari Min, min? saya, Bu. Min adalah rata-rata, Bu. Ya, min adalah rata-rata. Nih, min merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan ya. Ini Saya, Bu. ya Bu Dewi, silakan. Modus adalah nilai yang sering muncul. Dewi, kita ini belum mempelajari modus, Oh Dewi. iya, Kita lupa, baru Bu. mempelajari min. Maaf. Oh Modus iya. itu biasanya Mas Wawan itu, Bu. Oh iya, Ke Bu maaf. guru biasanya modus, Bu. Jadi hari ini kita baru mempelajari min ya, belum sampai modus. Ayo, kamu nggak fokus berarti ini tadi ya. Oh, maaf, Ibu. Maaf, Bu. Terlalu pintar Oke, nanti, Bu. ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan.
cari min data tunggal berarti jumlah data dibagi banyaknya data, Bu. Ya, betul. Untuk mencari data tunggal itu banyak jumlah data itu ditambah semua, kemudian dibagi jumlah data. Ada lagi? Ada cara lebih cepat, Bu, itu, Bu. Caranya cari min mudah, Bu. Tanya Bu Guru aja. Karena kamu itu bercanda ya. Oke. Masih belum, Bu. Ramadan, Ramadan mau Enggak, masih pulang? bingung Bu ini, bingung mau berkata-kata. Kamu terpukau sama Gunarno ini pasti. Oke. Iya, Bu. Baik, itu Tadi tadi ya. nakal, Bu, di Itu belakang, tadi Bu, Ramadan. kesimpulan yang kita ambil pada hari ini tadi. Kemudian, nah, untuk sebagai tolak ukur saya pelajaran kalian hari ini saya kasih post test. Untuk post test ini silahkan nanti ada satu soal, silahkan dikerjakan selama 5 menit di kertas, kemudian nanti dikumpulkan ke saya. Pendataan nilai ulangan matematika dilakukan pada 40 siswa. Data nilai tersebut dikelompokkan dalam bentuk kelas-kelas interval dimulai dari nilai 52 sampai 100. Data nilai tersebut dibuat dengan rentan antara lain 52 sampai 58, 59 sampai 65, sampai 94 sampai 100 dengan masing-masing frekuensi 78, 65, 74, dan 3. Hasil pendataan nilai ulangan matematika disajikan dalam data di samping. Tentukan berapa, maaf ini salah, berapa min pada frekuensi di sini. Oke, ini kalian disajikan data, kemudian ada frekuensinya. Ini sama seperti yang kalian kerjakan di LKPD tadi. Untuk mengukurnya, kalian sudah paham atau belum? Silahkan ini dikerjakan selama 5 menit di kertas. Bisa dimulai dari sekarang. Ini kerjakan sendiri apa kelompok, Bu? Sendiri, kan post test. Tapi boleh ya, Bu, kerjasama? Jangan, kan ini nanti saya nggak bisa ngukur kemampuanmu, no. Buka buku, Ibu. Boleh buka. Sudah selesai? Oke, silahkan dikumpulkan ke depan. Atau ketua kelas bisa mengambilnya dan dikumpulkan ke saya. Bu, saya keliling, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Sebagai evaluasi pembelajaran hari ini, coba kita ingatkan kembali apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Coba dari awal, tadi kita sudah ngapain aja? Ada yang ingat nggak? Doa, Bu. Ya, berdoa. Terus kita udah ngapain? Terus Mencari nilai tengah, Ibu. Ya, kita tadi udah berkelompok. Kalian juga sudah berdiskusi. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah berdiskusi? Senang, Bu. Ya, jadi kalian bisa saling berkomunikasi ya antar kelompok. Kan bisa rame, Bu. Ya, bisa aktif ya, aktif Iya. rame. Tapi tetap LKPD dikerjakan. Oke. Baik, karena tadi kita sudah mempelajari tentang min, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang ini. Median, modus, desil, dan kuartil. Ini di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan kalian nanti siap-siap ya untuk pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang pelajaran itu. Baik, karena pelajaran hari ini sudah cukup, semuanya sudah dilakukan. Untuk pelajaran hari ini saya tutup. Semoga pelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang kurang sehat, silahkan jaga kesehatan, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bu Guru. Sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Ibu. Oke, udah langsung mau Pak Wawan. Saya masukkan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, hanya sekedar masukan aja. Tadi kalau nggak salah eh, di awal pembelajaran itu jenengan belum apa, mengingatkan kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Itu aja. Persepsi gitu ya, Di kegiatan apa mengingatkan. mengingatkan kembali materi yang sebelumnya. Ya, mungkin itu aja, Pak. Oke. Dari Bapak Ibu yang lain atau dari Pak Amin, barangkali ada masukan. Ini gini Bapak Ibu, sekarang itu kan sudah memasuki Desember ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu tahu lah kalau mengelola duit negara itu akhir Desember harus sudah selesai semua. Jadi dari kemarin banyak yang berurusan ke sini, ampun dan kurang bisa mengikuti tadi. Oke, dari Bapak Ibu mahasiswa yang lain.